Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sudarmono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Lakpok, Kabupaten Ciamis. Di sini saya akan membagikan aksi nyata diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Perkenalkan, ini adalah Bapak dan Ibu yang selalu membimbing saya selama menjalankan pendidikan guru penggerak Angkatan 11, yaitu Bapak pengajar praktik saya yaitu Pak Yosef Setiawan dan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Yeyet Budiati. Dalam aksi nyata diseminasi budaya positif, saya melakukannya menggunakan moda daring, yaitu saya mengadakan webinar budaya positif yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2024 di sore hari. Selamat menyaksikan. Boleh, silakan dimulai Ibu Widi, sudah direkam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru dan rekan pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya dalam ruang temu Google di sore hari ini. Perkenalkan, saya Widiwanda akan menjadi moderator pada diseminasi sore hari ini. Diseminasi kali ini akan membahas tentang budaya positif. Diseminasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas modul calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Lakpok, yaitu Ibu Rizky Amelia Sudarmono. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memimpin Bapak dan Ibu semua untuk mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan agenda, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Saya berharap kita semua bisa aktif dalam kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Saya akan memberikan waktu langsung untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi kepada pemateri kita dalam room ini. Silahkan Ibu Rizky Amelia Sudarmono. Baik, terima kasih Ibu Widiwanda Kurnia selaku moderator saya hari ini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sudarmono. Sebentar, saya izin share screen dulu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik.
Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sudarmono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis, tepatnya dari SMP Negeri 1 Lakbok. Di sini mungkin kita sharing saja nih Bapak Ibu, apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak, kemudian ingin saya tularkan atau saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian nanti mungkin ada sedikit berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Kebetulan webinar ini memang diadakan tadinya hanya untuk SMP 1 Lakbok, tapi alhamdulillah ada beberapa mungkin dari sekolah lain. Bapak Ibu, selamat datang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Untuk webinar kali ini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu nih Bapak Ibu, harusnya mungkin keyakinan kelas, tapi agar lebih mudah atau lebih efektif, dan karena waktunya juga mungkin kita maksimal itu 1,5 jam, semoga nanti waktunya tercukupi. Yang pertama, kesepakatan webinar kali ini adalah kita saling menghormati dan menghargai Bapak Ibu pendapat peserta lain. Kemudian apabila ingin bertanya atau berpendapat, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan tombol raise hand yang ada di bawah. Kemudian Bapak Ibu diperkenankan untuk menyalakan mikrofon saat berbicara, tetapi apabila memang tidak diperlukan, silahkan mematikan mikrofonnya. Kemudian yang selanjutnya, mari kita saling menumbuhkan suasana yang aktif dan positif. Dan yang terakhir, karena mungkin ini sudah sore, Bapak Ibu juga mungkin sambil berkegiatan yang lain, maka silahkan diperbolehkan untuk mematikan kamera apabila tidak memungkinkan. Nah, kita akan masuk ke materi yang akan saya paparkan hari ini. Jadi yang saya ingin paparkan adalah konsep inti tentang budaya positif. Ada 6 konsep inti dari budaya positif itu, yaitu yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu, karena ini adalah materi guru penggerak dan guru penggerak itu sudah sekarang mungkin saya angkatan ke-11, jadi mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu itu sudah sedikit banyak sudah mengetahui tentang konsep inti budaya positif ini. Kita lanjut. Sebelum ke disiplin positif, kita harus tahu bahwa sekarang itu pembelajaran sudah berubah, atau kita memiliki paradigma baru tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi ini maksudnya seperti apa? Sebelumnya kita mungkin menyusun pembelajaran hanya pembelajaran yang memuat satu tujuan. Yang penting adalah anak tersebut memiliki perubahan yang terlihat dari segi nilainya. Tetapi ternyata sekarang berubah Bapak Ibu. Jadi kita itu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya murid. Kebutuhan belajar itu ada apa saja? Bisa saja dari segi kemampuan belajarnya, kemampuan dasarnya siswa, atau minat dan bakatnya siswa, atau bisa pula dari sisi gaya belajarnya siswa. Itu yang harus kita tahu dan kita harus analisis sebelum merancang pembelajaran. Tujuannya itu untuk mewujudkan karakter atau elemen dari profil pelajar Pancasila yang ada 6, yang sudah kita sering sekali kita dengar. Materi yang pertama adalah disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif, biasanya kita itu mendengar kata disiplin kan kita hubungannya biasanya tentang tata tertib, tentang teratur, tentang kepatuhan. Kemudian juga kita kadang
melihat disiplin itu tentang hukuman. Padahal sesungguhnya disiplin itu sangat berbeda. Disiplin itu, khususnya disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif paling akhir. Dan kalau bisa tidak perlu digunakan sama sekali. Nah, disiplin yang sesungguhnya adalah berasal dari kata disiplina atau disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu sebetulnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara yang kita bahas sekarang adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, tetapi tanpa adanya imbalan dalam bentuk penghargaan ataupun dalam bentuk ancaman. Tentunya sebagai peserta didik, kita itu ingin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan anak-anak itu memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri atau namanya motivasi intrinsik, bukan motivasi yang berasal dari luar diri kita yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang disepakati oleh kita bersama, tapi terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini itu menjadi dasar kita dalam bersikap maupun berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang bertujuan mulia untuk mencapai sesuatu. Nah, sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak Bapak Ibu. Ada dari berbagai macam organisasi. Tetapi karena kita di sekolah, kita mempelajarinya atau kita lebih berpatoknya kepada nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini. Kemudian, ada apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, menurut Diane Gosen mengemukakan bahwa katanya nilai-nilai kebajikan ini apabila diyakini oleh seseorang, maka dia akan menimbulkan motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Sehingga menggerakkan motivasi tersebut yang dari dalam diri tersebut itu untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah ada yang kita sebut dengan teori kontrol. Yang kita ketahui kan yang namanya mengontrol itu sedikit ada negatif tapi ada positifnya juga. Nah, sebetulnya teori kontrol menurut William Glasser itu adalah segala perbuatan seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Kita harus paham bahwa setiap perbuatan seseorang itu memiliki suatu tujuan. Nah, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya Bapak Ibu, ternyata yang saya pelajari dari guru penggerak ini, kita itu tidak pernah berhasil mengontrol anak. Tetapi sebetulnya kita itu dipilih atau anak itu memang sengaja membuat dirinya itu dikontrol oleh kita. Jadi bukan memang benar-benar kita mengontrol mereka, tapi mereka memilih untuk dirinya dikontrol sama kita. Kemudian sehingga sebetulnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena apa? Karena murid itu sama seperti guru, sama seperti semua orang. Murid walaupun masih muda, mereka itu adalah individu yang unik, individu yang berkarakter sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Nah, penguatan positif ini maksudnya adalah bujukan. Yang kita tahu bahwa ketika kita membujuk, itu kita berhasil. Padahal sebetulnya bujukan positif ini biasanya hanya berlaku pada jangka waktu tertentu. Ketika anak tersebut merasa dan menyadari bahwa dirinya dikontrol, terkadang dia akan mencoba menolak bujukan tersebut. Bahkan murid akan bergantung pada pendapat guru dalam berusaha. Ini biasanya kalau di kelas. Misal kita mau mengajar sesuatu, kemudian kita iming-imingi anak-anak bahwa nanti ketika kamu mengumpulkannya lebih cepat, nanti kamu akan mendapat imbalan berupa bintang atau berupa uang. Nah, sebetulnya itu itu positif, tetapi itu tidak efektif dan berlakunya hanya jangka pendek. Suatu saat anak tersebut mungkin akan kita lanjutkan ke merubah paradigma tentang tadinya yang kita tahu bahwa dalam pembelajaran itu kita tahunya stimulus respon, ini kita berubah paradigmanya menjadi pendekatan teori kontrol tadi yang kita terapkan bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu pasti dengan tujuan tertentu. Nah, di sini dari tabel di sini kita harus merubah paradigma kita yang tadinya bahwa seluruh kebutuhan semua orang itu adalah sama menjadi kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, kita rubah pandangan kita menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita rubah pandangan kita menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang tadinya kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, justru diri kita sendiri yang hanya bisa mengontrol kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah bahwa ternyata kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada saat bujukan itu gagal. Kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, kita harus berhenti menjadi model berpikir menang atau kalah ketika melakukan sesuatu, tetapi kita berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Nah, materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang ternyata kita perlu pahami. Yang pertama adalah motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini itu adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah. Jadi, motivasi ini itu biasanya dilakukan oleh orang dan terkadang orang tersebut itu biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi ini itu bersifatnya eksternal. Nah, untuk yang kedua adalah motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Tetapi motivasi ini itu masih bersifat eksternal. Biasanya di kasus 2 ini suka ada yang mudahnya apa ya? Misalkan anak datang ke sekolah, kemudian peraturan di sekolah misalkan anak datang tepat waktu. Nah, terkadang kalau motivasinya itu dengan motivasi yang pertama, biasanya mereka itu datang tepat waktu karena mereka itu takut untuk dihukum oleh guru atau dihukum oleh guru BK atau takut dihukum oleh kepala sekolah. Itu motivasi yang pertama. Kalau motivasi yang kedua, itu misalkan anak tersebut datang tepat waktu karena biar mendapatkan pujian dari guru, dari wali kelas gitu. Itu motivasi yang kedua dan dua-duanya itu masih ekstrinsik Bapak Ibu. Yang terakhir adalah motivasi
perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau siswa memiliki motivasi intrinsik, biasanya mereka itu datang tepat waktu karena mereka merasa sudah bertanggung jawab bahwa ketika berangkat sekolah, jam 7 sudah di sekolah, berarti mereka bertanggung jawab untuk datang tepat waktu. Untuk apa? Agar tepat waktu itu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk dipuji oleh guru atau takut dihukum oleh guru, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, apabila tabelnya tidak terlihat, kalau tidak salah ada fitur zoom. Kalau menggunakan HP bisa ditarik 2 kali pakai jari. Kalau misalkan menggunakan komputer juga ada fitur Jelas. Jelas Bapak Ibu? Semoga jelas. Yang selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita tahu selama ini mungkin hukuman dan konsekuensi. Kita jarang atau belum terlalu mengetahui tentang restitusi. Yang kita tahu selama ini hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian biasanya hukuman itu anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan tiba-tiba dihukum tanpa tahu bahwa prosesnya kenapa ketika saya melakukan ini saya dihukumnya A, saya dihukumnya B, dan anak-anak biasanya tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi itu biasanya ini sudah masuknya disiplin. Tetapi biasanya kalau untuk konsekuensi antara siswa dan guru itu anak-anak sudah tahu bahwa apabila kita melakukan A, konsekuensinya adalah harus B, seperti itu. Biasanya dibuat oleh pihak sekolah dan muridnya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Nah, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini lebih baik dari dua yang tadi, antara hukuman sama konsekuensi restitusi itu. Karena restitusi itu mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu anak atau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini terlihat sekali perbedaannya. Ini sedikit saya rangkum, sebetulnya masih lebih banyak. Kalau hukuman biasanya membuat anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak juga tidak nyaman tetapi jangka waktunya pendek. Sementara apabila restitusi itu menguatkan karakter anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Apabila restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, hukuman ini tidak akan berjalan apabila murid ini tidak takut. Jadi kalau apabila anak tidak takut, hukuman itu ya tidak membuat mereka jerak. Nah, kalau apabila konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi di sini itu nanti ada hubungannya dengan posisi kontrol guru. Nah, di sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru itu termasuk gurunya sebagai pemantau. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Apabila restitusi, sedangkan itu murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Nah, hukuman itu hanya berlaku pada institusi tertentu. Jadi, hukuman itu apabila anak melanggar, dia akan berlaku hanya di sekolah, misal. Tapi kalau di rumah, ya beda lagi. Nah, untuk konsekuensi itu membantu penerapan murid dalam mengikuti peraturan yang ada di masyarakat. Sementara apabila restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya murid itu jadi membenci peraturan apabila dihukum. Sementara apabila konsekuensi, anak itu jadi menghormati peraturan. Nah, apabila restitusi itu justru seperti pencegahan. Jadi sebelum dia bertindak atau dia bertindak melakukan kesalahan, dia akan belajar menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, hukuman itu modenya mode paksaan. Apabila konsekuensi itu adalah stimulus respon.
Apabila restitusi itu teorinya teori yang tadi kita bahas, yaitu teori kontrol. Nah, dari hukuman anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Namun, konsekuensi itu membuat anak belajar taat pada peraturan. Nah, restitusi itu adalah anak belajar memecahkan masalah. Kemudian kita langsung ke dampaknya. Dampaknya apabila hukuman, anak itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan dia akan mengasingkan diri. Sementara apabila konsekuensi itu kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Nah, kalau yang restitusi itu anak tidak kehilangan waktu, namun dia akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman itu biasanya dibuat oleh guru ya Bapak Ibu ya, tidak antara kolaborasi antara siswa dengan guru. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Sementara restitusi itu kita akan mendorong murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga pemecahan masalah tersebut itu akan dibuatnya sendiri oleh siswa. Kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan terkadang merendahkan. Nah, kalau konsekuensi itu guru membantu. Guru biasanya menyatakan peraturan yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Ini yang sering kita terapkan biasanya. Sementara apabila restitusi itu menguatkan, guru nanti akan menyebutkan keyakinan kelas atau sesuatu yang dia yakini, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi atau anak. Nah, Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh Bapak Ibu tuliskan 1 sampai 10, nanti akan saya baca satu persatu. Coba Bapak Ibu jawab nomor 1 sampai 10. Pernyataan-pernyataan tersebut masuknya ke hukuman atau ke konsekuensi. Nanti akan saya baca satu-satu, silakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan bisa ditulis. Hukuman. Oh, langsung dijawab oleh Bu Widi, hukuman. Betulkah hukuman? Hukuman. Oke, hukuman. Betul sekali. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. 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 Oke. Hukuman, betul sekali. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuknya hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Betul. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman, betul sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, betul sekali. Ini sangat kejam. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Betul. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran.
Konsekuensi. Betul sekali, wah sangat hebat Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini, alhamdulillah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata bedanya hukuman sama konsekuensi itu adalah apabila hukuman itu biasanya tidak berhubungan dengan kesalahan yang mereka perbuat ya Bapak Ibu, sementara apabila konsekuensi itu masih ada hubungannya dengan apa yang sudah mereka perbuat. Baik, kita lanjut. Kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bisa juga kita buatnya dengan keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin ketika sedang melakukan diskusi dengan teman-teman guru penggerak itu ada sesuatu hal yang rancu tentang keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah. Apakah peraturan sekolah itu masih berlaku atau harus diganti dengan keyakinan sekolah? Karena apabila yang dipelajari di CGP itu peraturan itu termasuknya masuk ke konsekuensi atau hukuman. Sementara biasanya kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini oleh semua individu atau semua warga sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini pertama ciri khasnya adalah keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Nah, pernyataan keyakinan kelas ini itu dibuat dalam bentuk hal yang positif atau kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten dalam jangka 1 tahun atau 1 semester, tetapi biasanya bisa kita tinjau sewaktu-waktu. Apabila memang sudah tidak dibutuhkan atau tidak berjalan, itu bisa ditinjau. Nah, yang saya pelajari kemarin itu ternyata tetap sebetulnya keyakinan kelas itu berasal dari peraturan yang sudah ada, bisa jadi berasal dari peraturan yang sudah ada. Jadi kita analisis dari peraturan yang sudah ada, kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif yang bisa diyakini oleh semua warga. Jadi harus diyakini oleh semua warga intinya. Kemudian biasanya kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu kan kalimatnya bebas, bisa dalam bentuk kalimat positif atau dalam bentuk kalimat negatif. Nah, tetapi apabila keyakinan kelas itu wajib menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, misal ada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di keyakinan kelas itu harus dirubah menjadi kalimat yang positif, misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian bisa juga misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif, bisa dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu ciri khas dari keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas milik kelas 8A yang pernah saya buat. Yang pertama adalah kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Yang keempat, bijak dalam menggunakan HP. Nah, setiap kalimat dari keyakinan kelas itu biasanya memiliki nilai-nilai kebajikan tertentu. Misal, hadir di kelas tepat waktu, itu mungkin nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian saling menghargai, nanti nilai kebajikannya apa? Biasanya ada tujuan dari nilai kebajikan yang ingin disampaikan atau ingin diyakini oleh semua warga dalam bentuk kalimat keyakinan kelas. Baik, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah materi yang paling saya semangat mempelajarinya, walaupun saya juga masih belajar, Bapak Ibu.
Jadi ternyata kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang sudah seharusnya terpenuhi. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini agar lebih gampang memahaminya, mungkin saya akan memberikan sebuah kasus. Kasusnya adalah Ibu Ambar merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab boleh raise hand. mantul ke Iki. Oh ya. Ibu pakai headset, suaranya ke Iki. Headset. Suaranya nanti masuk ke Iki. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, apabila ketika Bapak Ibu melakukan restitusi kepada Doni, kemudian kok ternyata alasan Doni itu mengambil paksa bekal makanannya temannya itu alasannya karena lapar dan tidak membawa bekal, berarti Doni ini memiliki kebutuhan bertahan hidup yang harus dia penuhi. Kemudian adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang diterimanya tinggi, itu dia suka senang diterima oleh lingkungannya. Kemudian di kelas biasanya mereka menyenangi suatu pelajaran itu berawal dari suka dulu ke gurunya. Kemudian apabila di kasus ini, apabila ternyata setelah direstitusi, ternyata alasan Doni itu untuk mengambil paksa makanan temannya itu alasannya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian gurunya itu memanggil orang tua karena Doni nakal, misalkan dianggapnya nakal seperti itu, sehingga orang tua dia diperhatikan. Nah, itu sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya dia tuh selalu ingin menjadi pemimpin. Dia selalu ingin menjadi seorang pemimpin di kelasnya atau di lingkungannya. Nah, apabila Doni itu menjawab alasan mengapa dia mengambil paksa bekal temannya itu karena dia merasa hebat apabila temannya takut atau menuruti keinginannya. Nah, itu sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, biasanya dia menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
Nah, apabila Doni itu menjawab alasannya itu karena Doni bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, maka sebetulnya Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Atau apabila di kelas tadinya ada seorang siswa, dia tuh semangat dalam pelajaran kita, tetapi tiba-tiba suatu saat dia loyo, lama-lama loyo, dia tidur, dia tidak memperhatikan kita. Biasanya ketika di restitusi itu alasannya bosan, berarti dia itu sedang membutuhkan kebebasan atau berusaha memenuhi kebutuhan dasar kebebasannya dia. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang sangat tinggi, biasanya dia sangat menikmati apa yang dia lakukan. Nah, apabila Doni menjawabnya itu ternyata karena iseng, Bapak Ibu. Saya iseng, Bu. Saya suka ekspresi teman-teman ketika saya jahili mereka. Nah, itu berarti sebetulnya Doni itu sedang berusaha mencukupi atau memenuhi kebutuhan dasarnya yang kesenangan. Nah, sebetulnya semua orang itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Biasanya apabila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka biasanya bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi perlu kita pahami bahwa ternyata apabila anak-anak melakukan sesuatu itu selalu kan memiliki tujuan seperti yang di teori kontrol. Dan ketika mereka melanggar atau berbuat sesuatu yang negatif, ternyata mereka itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi dengan cara yang tidak sesuai atau yang tidak positif. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada, terlihat Bapak Ibu? Posisi kontrol guru. Ya, terlihat. Terlihat, alhamdulillah. Posisi kontrol guru itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mari kita analisis atau kita bahas bersama-sama sebetulnya sebagai guru selama ini kita itu berada atau menjadi posisi kontrol apa? Apakah kita itu ternyata sebagai penghukum, atau kita itu sebagai pemantau, atau kita itu sebagai teman, atau kita itu sebagai manajer, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang pertama, ketika kita seorang guru menjadi posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, itu biasanya kita itu terkadang atau tidak semua ya Bapak Ibu, ini amit-amit, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir siswa perilaku. Itu paling itu yang penting. Kemudian apabila kita sebagai penghukum, biasanya ada kalimat yang muncul dari kita itu, contohnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu tidak mengerjakan, saya akan menyobek-nyobek bukumu. Itu biasanya penghukum. Atau saya akan memberimu nilai 0. Itu namanya penghukum. Nah, sementara apabila kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu biasanya kita berceramah. Terus kita dengan sengaja menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Contohnya kalimat yang kita keluarkan, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Itu namanya kita menjadi pembuat rasa bersalah. Sementara apabila teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita itu ketika menginginkan anak mengerjakan sesuatu, kita akan membuat alasan-alasan sehingga anak itu menuruti perintah kita. Misalkan lakukan demi bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu namanya kita posisi kontrolnya sebagai teman.
Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya kita itu selalu menghitung dan mengukur. Misal, di sekolah ada peraturan sekolah, atau ada tata tertib. Kamu tahu peraturan sekolah, tahu konsekuensinya apa, sekarang apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi, tahu kan konsekuensinya bagaimana. Terus sementara apabila manajer itu biasanya kita lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali nilai-nilai yang mereka yakini. Misalkan apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita perbuat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lewatkan. Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu namanya posisi kita sebagai manajer. Hasilnya itu sangat berbeda-beda Bapak Ibu. Apabila kita menjadi penghukum, biasanya mereka akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, apabila kita menjadi pembuat rasa bersalah, biasanya mereka akan menyembunyikan, menyangkal, atau bahkan berbohong. Apabila kita sebagai teman atau posisi kontrolnya sebagai teman, itu kita akan membuat mereka ketergantungan terhadap kita. Kemudian apabila kita sebagai pemantau itu masuknya ke positif. Biasanya kita lebih banyak sebagai pemantau di sekolah. Itu biasanya mereka akan nurut, akan patuh ketika diawasi. Tetapi apabila tidak ada guru yang mengawasi dan motivasi intrinsiknya itu belum timbul dalam dirinya murid, maka dia hanya akan melakukan tersebut hanya ketika diawasi. Apabila tidak diawasi, ya sudah, dia akan melupakan atau bahkan melanggar. Sementara apabila manajer, karena manajer itu biasanya hubungannya dengan restitusi, sehingga hasilnya adalah kita akan menguatkan karakter mereka. Jadi tanpa kita awasi, tanpa kita hukum, tanpa kita beri imbalan, mereka akan dengan sendirinya melakukan perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan yang mereka yakini. Nah, apabila kita menjadi penghukum, murid akan berkata, saya tidak peduli. Kemudian apabila pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengucapkan, maafkan saya, cukup maafkan saya. Nah, sementara apabila kita suatu saat kok ternyata tidak berpihak pada mereka merasa kita tidak berada pihaknya, dia pasti akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, apabila pemantau, murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, jadi nagih duluan. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa, gitu. Sementara apabila kita menjadi manajer, itu murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Atau anak itu nanti akan mengetahui atau akan mencetuskan solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara begitu. Jadi bukan kita, kamu melakukan kesalahan ini, maka kamu harus seperti ini. Bukan seperti itu, tapi justru kita tanyakan kepada anak, kita kasih afirmasi, sehingga anak itu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentunya dengan yang dia yakini, jadi tidak dipaksa oleh kita. Dampak dari muridnya bagaimana? Yang pertama, untuk penghukum, biasanya murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Kemudian perilakunya menjadi agresif. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Siswa itu biasanya akan merasa rendah diri atau merasa gagal dan tidak berharga. Ini sama seperti yang sebelumnya kita bahas. Kemudian teman itu tergantung atau anak itu menjadi bergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Kemudian pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, yaitu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian sebagai manajer itu justru dampaknya murid itu bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas bagaimana? Biasanya untuk yang penghukum, murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi menyingkirkan guru dari dunia berkualitasnya. Sementara untuk pembuat merasa bersalah itu, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya,
apabila teman itu murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Yang pemantau, murid meletakkan guru atau peraturan di dunia berkualitas, sementara apabila manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kesimpulan dari posisi kontrol ini, kita itu tidak wajib atau tidak selamanya yang saya pelajari itu tidak selamanya kita menjadi manajer. Justru seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kasusnya, tetapi akan lebih baik apabila kita lebih sering menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tapi kan ada beberapa kasus atau beberapa masalah atau beberapa keadaan di mana kita itu ya harus jadi teman atau kita harus jadi pemantau begitu. Yang selanjutnya adalah materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebetulnya salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa kita terapkan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi apabila kita menemui suatu masalah yang dihadapi oleh siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi langkahnya adalah menstabilkan identitas. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan itu mereka sedang kehilangan identitas diri mereka. Nah, kita tidak boleh mengejudge atau ibaratnya membuat mereka merasa lebih bersalah. Justru kita harus menstabilkan identitasnya. Nah, caranya biasanya kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa kita semua atau kita atau ibu juga itu pernah melakukan kesalahan. Itu tidak apa-apa. Atau misalkan saya tidak mencari siapa yang salah, atau bisa juga kita bisa menyelesaikan ini, atau saya juga pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa kita stabilkan identitasnya. Jadi ketika anak berbuat salah jangan langsung disalah-salahkan, justru kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kemudian keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Maksudnya itu agar anak itu mengaku atau anak itu lepas untuk berbicara alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, bisa kita dengan cara misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, seperti itu. Jadi kita harus memvalidasi tindakannya dia yang salah dulu. Kemudian apabila kita sudah menerapkan strategi ini, yang tadinya anak itu tidak mau menceritakan alasannya kepada kita, atau misalkan kayak merasa kita tuh orang luar, seperti itu, maka malah justru kebalikannya, dia akan lebih terbuka kepada kita. Dan ini akan sangat menguntungkan bagi guru dan murid. Karena guru itu akan berada dalam posisi siswa, sehingga kita akan memiliki perspektif yang berbeda terhadap perilaku siswa yang menurut kita itu melenceng, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, itu kita harus menanyakan keyakinan. Seperti kita semua itu memiliki motivasi internal. Nah, setelah siswa itu menceritakan semuanya dari A sampai Z, kronologisnya, kejadiannya, kemudian alasannya, kita nanti
kita menanyakan keyakinan yang dia yakini. Contohnya keyakinan kelas apa yang sudah kamu yakini. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, nanti di akhir anak itu akan kita arahkan untuk memberitahu, atau kita akan arahkan untuk dia menceritahu sendiri atau dia mengungkapkan sendiri ketika dia melakukan kesalahan A, dia harus berbuat seperti apa. Misal, oh ya Bu, saya salah, saya harus minta maaf. Kemudian, oh iya Bu, saya sudah merobek pakaiannya teman, nanti saya akan menggantinya. Tapi itu munculnya bukan diperintah oleh kita, tetapi nanti akan muncul sendiri dari dalam diri anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah, materi yang sudah saya paparkan sudah selesai. Sekarang pukul 16.32. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ibu Widi. Terima kasih Bu Rizky Amelia Sudarmono yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita membuka sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh raise hand, akan kita persilahkan sesuai dengan urutan. Silakan Bapak Ibu. Bu Widi, kalau bisa kita sharing saja pengalaman Bapak Ibu di sekolah dalam menerapkan budaya positif. Mungkin apabila tidak ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 orang saja ya, karena sudah sore. Boleh, silakan Bapak Ibu pendidik dari seluruh Indonesia, boleh berbagi pengalaman tentang budaya positif, kemudian ada apa tadi, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, terus miskonsepsi tentang kontrol. Bagaimana? Oke, Bu Saida akan berbagi pengalamannya mungkin ya. Saya silahkan kepada Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rizky atas pemaparannya terkait materi disiplin positif. Ini menambah wawasan saya terkait dengan disiplin positif dan mengingatkan kembali apa yang pernah dilalui selama pembelajaran di kelas ya. Bapak Ibu, saya berbagi pengalaman terkait disiplin positif berupa keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu saat ini mungkin sudah banyak diterapkan baik di tingkat SD ataupun di tingkat SMP. Di sekolah saya sendiri, setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas dan memang keyakinan kelas itu ada yang mirip tapi ada juga yang berbeda, namun pada dasarnya semuanya itu bernilai positif gitu ya. Nah, satu contoh di kelas saya itu menerapkan keyakinan kelas terkait dengan kesepakatan di kelas bahwa salah satunya itu setiap waktu sholat duhur, semuanya saling mengingatkan untuk melakukan sholat duhur. Itu satu. Kemudian ada juga di setiap waktu pembelajaran semuanya saling mengingatkan bahwa jika ada temannya yang masih di luar kelas itu atau masih di kantin karena jeda waktu istirahat, maka semuanya saling mengingatkan untuk memanggil teman-temannya datang ke kelas. Kemudian ada juga di saat pembelajaran IPA di kelas saya, dari awal pembelajaran saya dengan sengaja
mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan belajar gitu ya, sama dengan yang dilakukan oleh Bu Rizky di awal tadi kegiatan webinar, kita melakukan kesepakatan belajar. Nah, kurang lebih menurut saya keyakinan kelas itu juga sama seperti kesepakatan belajar gitu. Di pelajaran saya diminta untuk menyepakati bersama bagaimana sih supaya jalannya pembelajaran di kelas itu nyaman, kemudian anak-anaknya antusias dan aktif, interaktif bersama saya selama pembelajaran. Satu hal yang saya ambil dari anak-anak itu yaitu bagaimana caranya ketika belajar, kemudian ada anak yang membayangkan ingin makan, ingin jajan, ingin pulang. Saya mencari satu kesepakatan di mana anak-anak itu bisa beralih pemikirannya, beralih mindsetnya saya ingin makan, saya ingin jajan, saya ingin keluar. Jadi saya ambil satu kesepakatan belajar di kelas itu membolehkan setiap anak untuk menyediakan air minum di kelas berupa es atau berupa minuman biasa atau kopi atau minuman yang mereka suka gitu. Jadi mereka boleh menikmati minumannya di kelas selama pembelajaran IPA saja gitu. Terkait pembelajaran lain itu kembali lagi kepada guru mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah begitu diterapkan, anak-anak di kelas dengan keyakinan kelasnya sholat berjamaah saling mengingatkan, ternyata sekarang berjalan gitu. Kemudian kesepakatan belajar, setiap anak boleh menyediakan air minum. Alhamdulillah anak-anak tetap antusias belajar walaupun mereka bisa bisa minum gitu ya. Untuk makan saat ini belum diperbolehkan. Itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbagi inspirasi sekali ya Bu Saida. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang di kelasnya belum menerapkan kesepakatan belajar. Ayo kita bareng-bareng terapkan biar anak lebih menyadari posisi mereka akan belajar bersama kita dan menjalankan semua komitmen yang telah kita buat bersama-sama. Baik, selanjutnya ada yang akan berbagi pengalaman lagi. Silahkan boleh raise hand Bapak dan Ibu. Iya, Wisa itu Pak. Baik, disilahkan kepada Ibu Isa. Baik, terima kasih Bu Widi. Luar biasa ya. Ini pengalaman yang hebat apa yang disampaikan. Terima kasih Bu Widi, Bu Rizky atas ilmunya. Dan terima kasih Bu Saidah yang sudah berbagi yang luar biasa. Tadi yang terakhir ya dari Bu Saidah yang ketika anak dipersilakan untuk menyediakan minuman atau makanan kecil ketika pembelajaran IPA ini menginspirasi ya, karena memang anak-anak ketika itu adalah kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh anak-anak ketika lapar atau mungkin menginginkan untuk minum, sehingga tidak ada yang keluar untuk ke kantin seperti itu. Itu luar biasa sekali. Akan tetapi saya juga punya pengalaman bahwa ketika membuat sebuah keyakinan kelas, mereka betul-betul diminta untuk berpendapat bahwa hal ini harus dilaksanakan gitu. Jadi karena memang di situ sebuah keyakinan, sehingga keyakinan itu harus betul-betul bisa dilaksanakan oleh anak-anak yang ada di kelas. Terkait dengan mata pelajaran, memang harus berkreasi atau inovasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terdapat beberapa video yang terpotong karena kendala teknis. Semoga itu tidak mengurangi intisari dari materi yang sudah saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.